Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan? Semoga selalu sehat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada hari ini Bapak akan memberikan pembelajaran PPKN. Diharapkan anak-anak menyimak video yang Bapak sampaikan dan di akhir pembelajaran akan ada soal evaluasi yang akan Bapak berikan. Langsung pembahasan. Tujuan pembelajaran mempelajari dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Poin 1. Mensyukuri perwujudan Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Poin 2. Menunjukkan sikap bangga akan tanah air sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Pada saat kelas 7 dan kelas 8 kalian telah mempelajari materi yang diberikan dengan kedudukan Pancasila. Untuk semakin memperkuat pemahaman kalian, Bapak akan membahas tentang penerapan Pancasila di Indonesia dari masa ke masa. Kita akan membaginya menjadi 3 tentang waktu, yaitu masa awal, kemerdekaan, Orde Baru, dan reformasi. A. Penerapan Pancasila dari masa ke masa. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, yaitu tahun 1945 sampai 1950, Pancasila mendapat banyak tantangan dari berbagai pihak, seperti Belanda. Bahkan dari masyarakat Indonesia sendiri ada yang ingin menggantikan Pancasila sebagai dasar negara. Tahun 1945 sampai 1966. Pada masa Orde Lama, Indonesia menjalani proses peralihan dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat merdeka. Saat itu adalah proses pencarian penerapan bentuk Pancasila. Orde Lama terjadi pada 3 periode berbeda, yaitu periode 1945 sampai 1950, periode 1950 sampai 1958, serta periode 1959 sampai 1966. Di tahun 1945, 1950, Indonesia sebagai negara peralihan dari bangsa terjajah menjadi bangsa yang merdeka menjalani proses adaptasi penerapan ideologi bangsa, yaitu Pancasila. Beberapa masyarakat ada yang setuju dan sebagian merasa keberatan. Di tahun 1950 sampai 1959, sistem demokrasi berhasil diterapkan melalui pemilu 1955 yang dilakukan untuk memilih anggota konstituante. Akan tetapi, para anggota yang terpilih tidak dapat menyusun UUD seperti yang diharapkan, sehingga pada tanggal 5 Juli 1958, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 1958 untuk membubarkan konstituante dan membatalkan UUD S 1950 menjadi UUD 1945. Pada periode 1958 sampai 1966, Soekarno selaku presiden mengubah sistem pemerintahan menjadi sistem demokrasi terpimpin. Selain itu, Presiden memperluas peran militer dalam unsur politik dengan menggabungkan Polri dan TNI menjadi ABRI.
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Baru tahun 1966 sampai 1998, Orde Baru dimulai dengan naiknya Soeharto menjadi presiden menggantikan Soekarno pada tanggal 22 Februari 1967. Awal Orde Baru, Presiden Soeharto harus mengatasi kekacauan yang ada di Indonesia. Soeharto melakukan beberapa upaya pemulihan, yaitu 1. Rencana pembangunan 5 tahun, Repelita. 2. Pemilu. 3. Pembinaan pendidikan, pelaksanaan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. 4. Pemerataan pembangunan. Selama menjalankan pemerintahan, beberapa masalah juga timbul dan memicu demonstrasi yang terjadi pada tanggal 13 sampai 14 Mei tahun 1998. Di antaranya adalah 1. Maraknya KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. 2. Hak menyatakan pendapat yang dibatasi. 3. Peran ganda atau dewi fungsi ABRI. Akhir pada tanggal 2 hiji Mei 1998, Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya setelah menjabat menjadi presiden selama 30 tahun. Dengan demikian, berakhir pula masa Orde Baru. Reformasi 1998 sekarang, era reformasi dimulai dengan penggantian presiden dari Soeharto ke B.J. Habibie yang mulanya berperan sebagai wakil presiden. Kepemimpinan tersebut dimanfaatkan untuk mereformasi segala tatanan pemerintahan terdahulu. Langkah-langkah yang diambil oleh Habibie yaitu 1. Membentuk Kabinet Reformasi pada tanggal 22 Mei 1998. 2. Memperbaiki sistem ekonomi dengan menaikkan nilai tukar rupiah dan rekonstruksi perekonomian nasional. 3. Reformasi bidang politik. 4. Mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyatakan pendapat di muka umum. 5. Menyelesaikan masalah dewi fungsi ABRI. 6. Reformasi bidang hukum. 7. Mengadakan sidang istimewa MPR untuk membuat ketetapan baru. Untuk tugas evaluasi, catatan, poin 1, kerjakan di rumah masing-masing. Poin 2, kerjakan di kertas atau di buku. Poin 3, kirim bukti telah mengerjakan ke WA Bapak. Jawab pertanyaan di bawah ini dengan benar. 1. Buatlah resume tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa. 2. Siapa yang mengubah sistem pemerintahan menjadi sistem demokrasi terpimpin? 3. Sebutkan upaya pemulihan Presiden Soeharto dalam mengatasi kekacauan yang ada di Indonesia ketika masa Orde Baru. 4. Jelaskan peran dan kedudukan Pancasila bagi bangsa dan rakyat Indonesia. 5. Siapa pengganti presiden di era reformasi?